Kembali perbincangan kita di Sapa Indonesia akhir pekan. Saya masih bersama Pak Agus dan juga Pak Jusri di sini secara daring. Pak Agus, meskipun kita yang punya tanggung jawab ketika berada di jalan, utamanya jalan tol dengan mengontrol kecepatan dan lain sebagainya, tapi adakah antisipasi yang bisa dilakukan oleh pengelola tol, pemerintah utamanya juga agar tidak terjadi kecelakaan fatal di ruas jalan tol? Iya, memang untuk pengelola jalan tol harus melihat dan harus mempelajari pola-pola kejadian kecelakaan. Misalnya kalau kasus ada menabrak barir dan sebagainya. Jadi begini, kalau kita bicara keselamatan, endingnya keselamatan dikaitkan dengan infrastruktur jalan itu adalah kata kuncinya Paul Giving Road. Jadi bagaimana jalan masih memaafkan jiwa manusia ketika si manusia ini sebagai pengguna melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan kelelahan, melakukan tindakan tidak patuh kepada aturan. Tapi jalan masih mengampuni. Nah ini yang penting ditanamkan di dalam mengelola jalan. Nah sekarang misalkan ada masukan yang kemarin saya baca di beberapa media ya atau WA bahwa kalau perlu median tidak ada itu median. Mediannya itu dihilangkan saja, diganti dengan tanah datar ya, atau tanah direndahkan di tengah yang sampai 10 meter. Tapi kita sudah punya pengalaman itu dulu. Ketika kita praktekkan dulu ya, itu apa yang terjadi? Banyak orang nyelonong ya, masuk ke jalur lawan. Maka terjadi tabrakannya lebih fatal lagi. Nah, akhirnya diambil alih menjadi bentuk median yang ditinggikan. Nah, memang untuk konstruksi median yang ditinggikan ini, barangkali dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini maupun barir di tepi jalan tol dengan pagar-pagar pengaman sebagainya itu sebaiknya memang harus kita pilih material yang tidak masif ya, supaya kalau kesenggol sedikit dalam 1 detik ya, ketika kecepatan sudah melebihi dari kecepatan maksimalnya, maka barangkali jalan masih memaafkan. Nah ini juga perlu untuk ditinjau ulang, apakah di barir atau di median ditinggikan itu yang dibuat dengan masif beton misalnya itu bisa dipertimbangkan kembali ya barangkali, tapi kata kuncinya mau diganti beton, mau diganti plastik, mau diganti karet ya. Tapi kalau kecepatannya sudah melebihi kecepatan maksimum, kemudian kita mengalami kelelahan si pengemudi itu, ya tetap aja terjadi tabrakan. Jadi persoalannya memang kembali pada itu. Jadi yang disiapkan oleh publik atau masyarakat adalah harus paham bahwa di jalan tol itu bukan tempat ugal-ugalan, bukan tempat arogansi untuk menunjukkan bahwa saya bisa menempuh perjalanan 3 jam dalam jarak Pak Agus, kilo. kan kalau kita misalnya masuk ke jalur tol itu ada maksimum kecepatan, ada rambu soal maksimum kecepatan. Apakah maksimum rambu atau rambu maksimum kecepatan itu disesuaikan dengan infrastruktur tolnya, jalur tolnya, Pak? Pasti. Sudah pasti. Jadi itu harus dipenuhi, harus diikuti gitu ya? Iya, harus diikuti, wajib diikuti. Kalau perlu pengumuman batas kecepatan itu dibuat per kilo aja. Gitu. Kalau perlu. Jadi, lalu ada tulisan yang tidak hanya simbol tapi tulisan. Kalau perlu ini kalau bahasa Jawa Timur tuh, kalau Anda melebihi batas kecepatan Anda akan meninggal di jalan. Nah, itu adalah satu tulisan-tulisan yang menyebabkan kita jadi efek jerah. Jadi pengingat begitu ya. Saya ke Pak Jusri dulu. Pak Jusri, ini kan seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian di Surabaya, ini mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada Vanessa Angel disebabkan oleh si sopir yang mengantuk ketika berkendara. Nah ini ada yang disebut dengan microslip dan juga highway hypnosis syndrome. Apa itu Pak? Boleh dijelaskan tidak? Ini sebagai edukasi untuk kita. Baik, jadi begini, dengan latar belakang tol, bebas hambatan, highway begini, dan kecepatan tertib yaitu konstan, maka yang terjadi kita akan terbuai. Nah, terbuai ini masuk kategori yang namanya highway hypnosis, di mana pikiran kita, konsentrasi kita nggak connected dengan tugas-tugas kita mengemudi. Mata kita terbuka, aktivitas motorik kita bergerak, tetapi otak kita nggak connected dengan fokus apa yang harus kita lakukan. Itu namanya highway hypnosis, terhipnotisnya seseorang.
bilang, highway hypnosis itu adalah gejala-gejala dari fatigue. Sedangkan fatigue sendiri tergolong ada dua fatigue, yaitu fatigue yang namanya fisik dan fatigue akibat keletihan mental. Nah, namun demikian, selain keletihan fisik tadi, ada juga kelompok keletihan yang diakibatkan bukan fisik. Orang bugar juga bisa mengalami, yaitu keletihan yang namanya microsleep. Jadi microsleep pada intinya bukan depth fatigue atau bukan masuk kelompok auto behavior syndrome, yaitu keletihan yang sangat berat akibat fisik ya, perjalanan panjang, kurang tidur, pasca sakit atau melakukan aktivitas continuous begitu. Nah, microsleep di sini saya kalau melihat kronologis kecelakaan, point of origin dan point of accident gitu ya, 672 berangkat dari Ulu Jami jam 5 pagi, udah kurang lebih 700 kilo, maka saya melihat di sini bukan microsleep, tetapi lebih kepada depth fatigue atau auto behavior syndrome fatigue gitu ya. Itu apa tuh? Nah, auto behavior syndrome yaitu fatigue atau keletihan yang walaupun distimulus dengan kita buka kaca, dengar musik, atau kita bahkan menampar muka kita untuk agar kita terjaga, nggak lama kemudian kita akan ngantuk. Tetapi kalau microsleep, ada yang klakson saja, dia akan bugar lagi, dia akan konsentrasi lagi. Jadi perlu dipahami, kondisi daripada driver ini patut diduga dalam kondisi depth fatigue atau kelompok auto behavior syndrome. Gitu. Oke, dalam keletihan yang sangat. Kelelahan yang sangat, sebentar lagi dia ngantuk. Tetapi Mbak, perlu diketahui, di dalam hal ini saya melihat analisa saya, selain fatigue, ada faktor-faktor distracted. Driver distraction, melihat dari IG, Instagram story-nya. Jadi ada bagian dia sendiri mengalami, ada kemungkinan, dugaan, dia mengalami distracted pada saat dia melakukan multitasking ini. Jadi dia mengambil gambar melalui handphonenya sambil menyetir, itu dia bisa ke distract dan terjadi kecelakaan itu. Bisa, konsentrasinya akan hilang. Dalam 1 detik saja dalam kecepatan 100, itu sudah 28 meter ya dia menempuh atau bisa keluar jalan. Dan gampang sekali dia menghajar objek-objek statik di bahu jalan begitu. Pak Jusri, begini, kalau berdasarkan pengalaman Anda tentunya, sebenarnya kemampuan kita untuk menyetir, berkendara, begitu, maksimum harusnya berapa kilometer atau berapa lama durasinya kita harus beristirahat? Baik, itu bagus sekali pertanyaannya. Ini yang perlu kita sadar, kita aware dengan pemahaman soal ketahanan atau kebugaran manusia dalam melakukan sesuatu aktivitas terus-menerus, aktivitas fisik dengan aktivitas kognitifnya ya, persepsinya. Nah, berdasarkan circadian rhythm atau jam biologis tubuh manusia itu akan mengalami masa penurunan ketika melakukan satu aktivitas hampir 4 jam, kurang lebih 3-4 jam. Namun dengan kondisi ini kita tidak bisa pastikan orang akan jatuh atau menurun pada saat 4 jam karena orang komponennya banyak sekali. Jadi kita best practice-nya yang dilaksanakan oleh banyak korporasi, khususnya multinasional, itu 2 jam. Setiap 2 jam mengemudi, atau mereka diminta untuk istirahat. Dengan jeda istirahat setiap 2 jam. Tapi itu pun tidak dipegang secara pasti. Karena ada keterangan di mana setiap tanda-tanda keletihan Anda tidak perlu berhenti atau menunggu waktu 2 jam, tetapi Anda segera mencari tempat yang aman dan berhenti. Jadi secara keseluruhan maksimal 2 jam kita berhenti. Nah, ada satu ketentuan lagi tentang ini. 2 jam kedua dia harus melakukan power nap karena untuk mendapatkan kualitas kebugaran dia harus beristirahat yang berkualitas. Beristirahat yang berkualitas adalah tidur. Tidurnya power nap ya, 15 sampai 30 menit saja. Dengan demikian kita akan bugar begitu. Oke, baik. Jadi 2 jam berkendara, istirahat, setelah itu 2 jam kemudian dalam perjalanan ada mungkin bisa coba dengan power nap, istirahat sejenak, tidur sebentar, 20 menit, setelah itu bisa bugar, bisa kembali melanjutkan perjalanan. Saya terakhir ingin ke Pak Agus. Pak Agus, ada pesan yang perlu Anda sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah, singkat saja. Ya, yang pertama saya ingin mengajak masyarakat, khususnya masyarakat transportasi Indonesia. Pertama, kita harus yakin bahwa jalan tol itu adalah jalan bebas hambatan yang sudah dirancang, dipersiapkan, dan memenuhi uji kelayakan fungsi teknis, kelayakan fungsi administratif, dan layak fungsi operasi. Yang pertama. Yang kedua,
bagaimana cara mengemudi yang berkeselamatan di jalan tol. Ini perlu. Sebenarnya edukasi ini. Tugas kita adalah melakukan edukasi, memberikan satu pemahaman bagaimana mengemudi jalan keselamatan. Kedua, bagaimana mengedukasi, menyiapkan diri, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusri, kemudian juga mengecek kendaraannya, dan lain sebagainya. Dan bagi pengelola jalan tol, kejadian-kejadian ini harus dijadikan satu pembelajaran, riset, ya, apa perlu untuk melihat kembali perlengkapan-perlengkapan jalan yang barangkali belum forgiving road. Ya, sekali lagi belum berfungsi. Jadi ini adalah hal yang perlu diucapkan secara bersama-sama. Oke, baik. Ini menjadi tanggung jawab bersama kita sebagai pengguna tol, sebagai pengendara, pengelola tol, dan juga pemerintah agar bisa mengantisipasi hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih untuk perbincangan paginya hari ini. Ada Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, ada Pak Agus Taufik Mulyono, kemudian juga dari Jakarta Defensive Driving Consulting, ada Pak Jusri Pulubuhun. Terima kasih Bapak-Bapak untuk perbincangannya. Semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua dan juga warning atau peringatan bagi kita semua agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Ya. Terima kasih.